kita dengarkan pidato politik Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Raya Bapak Haji Anies Baswedan, yang walaupun tidak resmi menjadi kader Gerindra, tapi hatinya kira-kira gini. Yang saya hormati Saudara Sandiaga Salahuddin Uno, wakil saya yang belum jadi dilantik, Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso, saudara-saudara anggota Dewan Pembina yang hadir, saudara-saudara anggota Dewan Penasihat, Dewan Pakar yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tetapi ada juga di sini Ibu Rahmawati Soekarno Putri, putri proklamator kita, yang penuh semangat dan tidak mengenal menyerah. Saudara Permadi SH. Kemudian juga hadir tokoh-tokoh pendiri partai. Banyak sekali di sini saya lihat 12 tahun yang lalu, dari tidak ada apa-apa kita berkumpul dengan suatu gagasan besar, gagasan ingin ikut mempengaruhi jalannya kehidupan bangsa dan negara, bukan dari pinggir, bukan jadi penonton, bukan jadi pengamat, bukan jadi pengkritik saja, tapi kita memutuskan kita akan terjun ke kancah politik untuk melakukan perubahan kepada negara dan bangsa ini. Waktu kita mendirikan partai ini, dari segelintir orang, Saudara Fadlizon, Saudara Hashim Joyadikusumo, beberapa orang, kita dirikan partai ini, Pak Muzani, hampir terlambat ke Kumham, cari gambar, cari nama, ya. Ada kawan-kawan kita yang mentertawakan kita. Ada kawan-kawan saya lama, berjuang dari kecil, orang-orang yang saya ikut besarkan. Waktu saya sempat jadi pejabat di Orde Baru, saya banyak memberi proyek, memberi bantuan. Orang-orang ini saya ajak ikut mendiri partai. Reaksi mereka pertama ketawa. Mereka tanya, apa? Partai apa itu? Gerindru. Ini demi Allah. Tapi kita waktu itu tidak ragu-ragu. Kita waktu itu tidak berkecil hati. Kita diejek, kita dihina, tapi kita terus bekerja, berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya ingat kita mendirikan partai ini untuk mengejar pendaftaran. Kita hitung 14 hari kerja. Mendirikan partai nasional.
Saya ingat di Jawa Tengah sedang banjir. Mendaftar ke kecamatan-kecamatan pakai apa itu, rakit. Di NTT ada yang meninggal untuk mendaftar di kecamatan-kecamatan. Ada yang meninggal mendirikan partai ini, ada yang berkorban dengan nyawa mereka. Jadi dalam ulang tahun yang ke-12 kita mengenang masa-masa yang sulit. Masa-masa kita diejek, tidak diperhitungkan. Tetapi waktu itu yang menggerakkan kita adalah cita-cita kita. Yang menggerakkan kita adalah cinta kita kepada tanah air. Yang menggerakkan kita adalah ketidakrelaan kita melihat negara kita berada di jalan yang tidak benar, berada di jalan yang tidak tepat, berada di jalan yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah mengerti. Tahun 2008, 6 Februari, kita keluarkan manifesto perjuangan kita. Masih ada hitam di atas putih. Saya minta saudara-saudara, terutama yang muda-muda, baca itu manifesto perjuangan kita. 6 Februari. Keluarnya kalau tidak salah baru bulan Juli atau Agustus. Baca itu. Baca itu dan kau harus bangga. Karena tanggal itu 2008 kita sudah meramalkan bahwa ekonomi neoliberal tidak mungkin berhasil. Dan kemudian pada bulan Oktober 2008, kalau tidak salah tanggalnya kalau tidak 18, tanggal 20 Oktober, terjadi crash besar-besaran di Amerika dan di Eropa Barat. Crash di mana pemerintah Amerika akhirnya melakukan intervensi ekonomi ke dalam sistem perbankan mereka dan kepada sistem asuransi mereka. Ini saya ingatkan bahwa pemikiran kita jauh ke depan dan benar. Dan saya katakan kenapa pemikiran kita benar? Karena pemikiran kita didasarkan kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Karena Partai Gerindra mendasarkan cita-citanya, mendasarkan manifesto perjuangannya, mendasarkan ideologinya kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan kunci senjata ampuh, senjata pamungkas, solusi kepada persoalan bangsa sebetulnya di depan mata kita. Sebetulnya bukan sesuatu yang sulit atau bukan sesuatu yang rahasia. Kunci semuanya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya tetap berkeyakinan bahwa selama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tidak menjadi dasar dan roh daripada sistem ekonomi kita, selama itu kita akan selalu rentan, lemah, dan sulit untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, tidak akan panjang lebar saya pidato, juga karena saya sekarang dilarang dokter untuk minum kopi terlalu banyak. Ini sangat merisaukan saya.
Karena kopi ini sebetulnya rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya bisa pidato 3 jam tanpa berhenti. Tapi saya mengerti ini sudah komplotan. Kalian sudah yakinkan dokter untuk melarang saya minum kopi. Benar. Karena kader-kader lama ini sudah hafal. Kalau Prabowo Subianto pidatonya itu terus. Paling pasal 33, paling berdiri di atas kaki kita sendiri. Benar nggak? Kalian sudah hafal pidato saya. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Kalian putar aja video-video lama itu. Tapi suasana ini sederhana, ya. Kita tidak bikin acara besar-besaran. Tapi acara ini adalah kesempatan, sebetulnya kesempatan menilai loyalitas. Jadi acara hari ini tes kesetiaan. Alhamdulillah saya lihat wajah-wajah yang setia. Jangan kau kira aku di sini lihat dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu sambil ngapel. Saya lihat, oh hadir. Hadir. Ada. Saya lihat saudara-saudara, dan kita adakan acara ini mendadak dengan sangat singkat dan benar-benar sederhana. Karena kita tahu negara dalam keadaan banyak masalah. Jadi kita tidak mau gembar-gembor. Ya, kita tidak mau gembar-gembor karena juga biaya terbatas. Habis 1 tahun pemilu, habis-habisan. Kalian senyum-senyum, tapi kalian juga hitung-hitung juga. Hutang kalian yang belum dibayar, benar nggak? Pak Sandi juga senyumnya, ya agak ada kecut-kecutnya dikit gitu. Pak Hashim juga saya lihat. Orang Indonesia itu dalam keadaan stres tetap senyum. Benar. Jadi saudara-saudara, intinya saya ucapkan selamat hari ulang tahun kita ke-12. Kita menjadi partai dari tidak diperhitungkan, kita menjadi partai yang matang, semakin matang. Kita menjadi partai yang solid, kita menjadi partai yang diuji oleh waktu, diuji oleh kesulitan, diuji oleh tantangan, diuji oleh rintangan, diuji oleh perjalanan yang tidak ringan. Ibarat kita mendaki gunung, kok puncaknya nggak sampai-sampai. Tapi percayalah, justru kita dapat pelajaran dari nenek moyang kita. Semakin dekat ke sasaran, semakin dekat ke puncak, semakin dibutuhkan semangat yang tidak kecil, tapi tambah besar. Jadi saudara-saudara, kita akan matang, dan memang kita matang karena kesulitan. Kita matang karena tantangan. Kita lahirkan kader-kader di daerah-daerah. Kita lahirkan pemimpin-pemimpin yang ditempa oleh kesulitan, yang maju tidak hanya karena uang, yang maju bukan untuk cari kaya dalam jabatan melayani rakyat, bukan untuk jadi kaya, justru untuk membuat negara ini negara kaya. Karena itu saya ingatkan kader-kader Partai Gerindra dimanapun engkau berada, terus setia kepada cita-cita partai sesuai dengan sumpah kader kita tadi. Janganlah kita jadi partai hanya sekedar kendaraan untuk orang-orang yang cari jabatan.
Saya ingin jadi bupati, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu, saya ingin menjadi bupati, wakil bupati, menjadi anggota DPRD, menjadi, itu adalah mulia, itu adalah benar, itu adalah baik, itu adalah memang tujuan kita. Tapi seharusnya saya ingin menjadi bupati karena saya ingin membangun kabupaten saya. Saya ingin menjadi bupati karena saya ingin menciptakan keadaan yang lebih baik untuk rakyat saya yang masih miskin. Ini tujuan kader-kader Partai Gerindra. Karena itu, kita sekarang, sebagian dari kita mendapat kesempatan, diberi kepercayaan oleh rakyat, oleh negara. Sebagian dari kita masuk ke bidang eksekutif. Untuk itu saya ingatkan, semakin saudara mendapat wewenang kekuasaan, semakin besar tanggung jawab. Saya berharap iman, saya berharap akhlak, saya berharap cinta kita kepada rakyat, cinta kepada kita, kepada bangsa, cinta kita kepada cita-cita bangsa kita terus kuat, mengalahkan godaan-godaan. Jangan sekali-sekali ada kader Gerindra yang mengkhianati rakyat Indonesia. Jangan sekali-sekali Partai Gerindra menjadi partai munafik, menjadi partai yang menipu rakyat. Jangan. Kita adalah partai yang tegar. Kita harus jadi partai yang tabah. Kalau ada keadaan yang tidak memuaskan kita, kalau ada keadaan yang mengecewakan kita, kalau ada keadaan yang menyedihkan kita, kalau ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan pribadi masing-masing kita, ingat, kesulitan rakyat kita harus menjadi fokus pemikiran kita. Kalau kita kecewa, kalau kita sedih, tidak berarti kita surut semangat kita. Dalam kekecewaan, kita harus tambah semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Terlalu semangat ini. Saudara-saudara sekalian, ini saya merasa perlu ingatkan, karena partai kita terus dilihat, partai kita terus disorot, dan kita harus tenang dalam sorotan, karena kita percaya diri, kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Saya sebagai contoh, hari ini sudah kita menempatkan 2 kader kita di kabinet pemerintah. Saudara Edi Prabowo, ya kan? Dan saya sendiri, Prabowo yang sebenarnya. Saya perhatikan sekarang banyak kader-kader muda nambah namanya. Muhammad Prabowo, Amir Hamzah Prabowo. Enggak, ini joke aja Pak, boleh joke. Karena kalau saya nggak joke kalian ngantuk di belakang itu. Ini ada wartawan ya? Ya udah, wartawan. Friend kita sekarang ya, friend. Kenapa kita memilih kerjasama? Saya sudah jelaskan berkali-kali, ya. Kita kerjasama demi cinta kita kepada negara dan bangsa. Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan, boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan
negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Karena itu kita bertarung dengan baik, dengan semangat. Sesudah itu kalau kita diajak menyumbang, kita akan menyumbang. Dan kita memilih masuk. Waktu itu saya katakan kepada beberapa tim penasihat saya bahwa kita maju ke rakyat bersama Pak Sandi di awal 2019. Kita maju ke rakyat dengan 5 program penting dan 5 janji penting. Yang pertama adalah kita ingin perjuangkan swasembada pangan. Yang kedua, kita ingin perjuangkan swasembada energi, bahan bakar. Yang ketiga, kita ingin mengamankan dan memperjuangkan swasembada air, kedaulatan air, keamanan air. Yang empat, kita ingin melawan korupsi, membangun institusi-institusi yang baik. Yang kelima, kita ingin membangun pertahanan yang kuat. Kita masuk pemerintah karena kita ingin juga memenuhi janji kita sebagian kepada rakyat. Kalau kita tidak bisa 5-5-nya kita perjuangkan, minimal melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita mungkin bisa membantu kesejahteraan nelayan-nelayan kita. Tapi juga kita harapkan dari kelautan dan perikanan kita bisa menambah protein untuk rakyat kita yang miskin. Kita bisa membantu biar anak-anak kita tidak stunting, bisa dapat protein dari laut. Juga bisa menambah devisa untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dan melalui pertahanan kita bisa menjamin kedaulatan Indonesia. Kita bisa menjamin bangsa Indonesia tidak dipecah belah. Karena itu saudara-saudara, dari 5 janji kita sekarang berjuang di 2. Tetapi sebagai bagian dari pemerintah, kita sekarang punya kesempatan memberi saran, memberi usul, memberi program kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi suara kita dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat juga didengar. Kemudian saudara-saudara, kita bersama-sama ternyata kita bisa membangun suatu suasana iklim politik yang baik, yang sejuk, yang tenang, yang bersuasana kekeluargaan, yang bersuasana kerukunan. Ini harus sangat kita jaga karena negara kita adalah negara yang sangat besar, sangat majemuk, banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak budaya. Dalam hal itu saudara-saudara, saya ingin ambil kesempatan ini juga untuk menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya karena ada tokoh bangsa kita Gus Solahuddin Wahid beberapa hari yang lalu dipanggil kembali oleh Yang Maha Kuasa. Kita kehilangan karena beliau sahabat kita, beliau guru kita, beliau tokoh yang sangat bijaksana, beliau orang yang rasional, kiai yang bisa diterima oleh semua agama
dan semua masyarakat. Marilah kita mendoakan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, sesuai dengan amal baktinya kepada bangsa, negara dan agama. Kita juga beberapa saat yang lalu kehilangan tokoh panutan juga, Kiai Haji Maimun Zubair, Bah Maimun, juga seorang guru yang sangat bijak. Saya kebetulan kenal beliau. Saya sempat kalau ketemu beliau diterima di kamar tidur beliau. Saya lihat betapa sederhananya hidup beliau, betapa kecil ruangan tidur beliau, betapa kecil tempat tidur beliau, dikelilingi oleh buku-buku. Jadi itulah pemimpin-pemimpin sejati, itulah tokoh-tokoh yang ada di bangsa kita, yang ada di rakyat kita. Orang-orang yang benar-benar berbakti mengabdi di bidang masing-masing dengan kesederhanaan, dengan keprihatinan, dengan suri tauladan. Kita juga tadi sekilas melihat rekan-rekan kita, tokoh-tokoh kita yang sudah tidak berada bersama kita lagi. Karena itu kembali saya himbau saudara-saudara sekalian, kader-kader Gerindra dimanapun kau berada, mari kita teruskan perjuangan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan tambah gembira, tambah kompak, tambah saling mengisi, saling mengingatkan, jangan saling menjegal, jangan cari titik-titik gesekan. Berbeda itu baik, berbeda itu biasa. Jangan terjadi rebutan apapun, rebutan jabatan, rebutan ini, rebutan itu. Mari kita kompakkan partai kita. Dalam setiap sejarah bangsa-bangsa selalu perubahan datang dari patriot-patriot yang mau berkumpul, yang mau berjuang, yang mau berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban harta untuk cita-cita yang besar. Kita ingat pepatah orang bijak bahwa no man or woman can be truly whole before he or she becomes a part of a cause bigger than himself or herself. Tidak ada manusia yang utuh sebelum ia merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Terima kasih semangat kalian, terima kasih kesetiaanmu, terima kasih dedikasimu. Saudara-saudara, Partai Gerindra ini pejabat-pejabatnya tidak digaji. Emang kita nggak punya uang untuk gaji kalian. Kalian kesini pun saya kira ongkosnya sendiri-sendiri. Betul? Ya, mudah-mudahan ada nasi kotak nanti untuk kalian. Jadi banyak orang yang kadang-kadang kaget, loh Gerindra kok 12 tahun bisa jalan sendiri, ya kan? Loh Gerindra kok kantornya lumayan, ya nggak hebat-hebat banget, ya kan? DPP juga nggak di Menteng, agak di pinggir-pinggir lah, dekat kebun binatang gitu.
Jadi kita termasuk partai yang dekat banyak monyet. Tapi jangan dibilang partai kita terdiri dari monyet-monyet. Selain monyet, kita juga dekat dengan harimau-harimau dan singa-singa. Jadi saudara-saudara, tapi lumayan lah, benar nggak? Yang di pinggir-pinggir sini ada juga teman kita PKS. Jadi saudara-saudara, saya menghargai ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPD yang hadir. Coba ketua DPD yang hadir ada. Oh, di daerah masing-masing. Oh, good excuse. Ya, saya nggak apa-apa disampaikan terus ke daerah-daerah, ketua DPC, ketua DPD, mereka nggak digaji, mereka berjuang, dan saya dapat laporan sudah 50% DPD dan DPC kita yang sudah miliki kantor sendiri, bukan kontrak. Lumayan lah 50%, benar nggak? Lumayan. Kita punya kabupaten 500 ya, lebih. Jadi hari ini ada salah satu ketua DPD yang lapor ke saya siap menyerahkan 20 kantor DPC kepada Partai Gerindra. Saya minta tolong Anda serahkan di depan acara. Jadi penyerahannya jangan diam-diam. Penyerahannya umum di depan. Ini untuk motivasi DPD-DPD lain dan DPC-DPC lain. Ya. Tetapi apapun, saya ucapkan terima kasih. Mereka-mereka yang berkorban mau jadi ketua DPD, mau jadi ketua DPC, ya, ini adalah partai kalian. Kalian yang menggerakkan partai. Partai kita dikerjakan, dijalankan oleh kader-kader di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten. Saya besar hati, kemarin saya ke Natuna, di rombongan yang nerima saya laporan Ketua DPC Partai Gerindra Natuna. Ada juga Ketua PAC Partai Gerindra di daerah sana. Jadi saya bangga juga. Ternyata di pulau-pulau yang terpencil Partai Gerindra exist, dan Partai Gerindra dijalankan oleh orang-orang yang semangat dan yang cinta tanah air. Demikian sambutan saya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita rapatkan barisan. Perjuangan masih berat, perjuangan masih jauh. Mari kita kobarkan idealisme kita. Kita tawarkan kepada rakyat program kita, keyakinan kita, ideologi kita. Dan saya ingatkan, program penggemblengan kader-kader muda harus berjalan terus. Dan inilah hidup matinya partai adalah di kader-kader muda kita. Kader-kader yang semangat, yang militan, yang ingin perubahan di Republik kita, yang tidak rela negara kita lemah, tidak rela negara kita terus diperlemah oleh korupsi dan hal-hal seperti itu. Terima kasih kehadiran tokoh-tokoh di sini. Terima kasih kesetiaanmu. Mari kita teruskan pengabdian kita kepada negara dan bangsa tanpa pamrih, menghilangkan ego kita, menghilangkan kadang-kadang perasaan kepentingan pribadi kita. Ini yang paling berat. Mengalahkan lawan mudah, mengalahkan diri sendiri tidak mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, Om, Santi, 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 Om. Selamat berjuang. Semoga bangsa dan negara selalu dalam keadaan yang baik. Semoga Partai Gerindra terus jaya. Semoga Partai Gerindra terus semangat dan tidak surut setapak pun. Terima kasih. Merdeka! 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 Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Terima kasih. Selesai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.